Oke teman-teman, ketemu lagi dengan kami Adfriend SS. Kali ini saya tetap di fieldnya SOP di Playground Matos. Kita berbincang tetap dengan narasumber yaitu Chief Pepi selaku Ketua SOP Airsoft Malang. Hari ini kita akan membahas tentang attitude yang harus kita patuhi ya untuk bermain airsoft itu seperti apa untuk skirmish. Mungkin salah satunya yang pertama adalah gear up, yang kedua unit tertutup rapat dalam gun bag, yang ketiga yaitu dilarang melakukan kekerasan di area field dengan senjata tajam. Mungkin itu yang dimaksud dengan gear up itu seperti apa Mas Pepi? Nah, untuk gear up sendiri itu kita sebelum berangkat atau sudah siap-siap mungkin untuk ke tempat skirmish itu kita pakai vest, pakai ya war belt, sabuk itu sama helm taktikal yang jelas-jelas itu udah SNI sih. Meskipun itu balistik atau anti peluru itu tetap nggak SNI. Nanti takutnya kan di jalan ada kenapa-kenapa, ditilang polisi dan sebagainya. Itu jadi nggak boleh gear up, apalagi sampai unitnya disling ya, di bawah gitu itu. Nah, itu parah. Itu kayak boleh. Mau invasi aja Mas ya. Iya. Bahaya nanti dikira militer beneran. Ini kan cuma permainan gitu. Iya. Cuma mainan lah. Mungkin untuk kewajibannya mungkin yang dipakai mungkin safety glass Mas ya. Safety glass sama sepatu lah, masa mau nyeker Mas ya. Main skirmish masa nyeker. Minimal 2 itu. Jadi kacamata sama pakai sepatu. Itu minimal. Kalau mau pakai celana pendek panjang terserah. Bahkan kalau telanjang terserah Mas ya, tapi resikonya digigit nyamuk sama pentol-pentol kena BB gitu aja. Yang penting sepatuan sama safety glass. Ya, safety glass. Untuk gear up Mas ya, nyambung lagi ke gear up itu berarti emang harus impresi terserah Mas ya, boleh ya pakai apa? Oh, boleh. Pakai lambangnya Rusia Palu Arit mungkin? Boleh. Boleh. Karena itu kan nanti silakan dipakai di field aja. Oh, di field kalau aja. Di jalan Jangan. Karena kalau kita di field kita aman. Karena nanti kalau misal kita posting di sosmed, terus ada yang komen loh, kok ada Palu Arit ini kamu komunis ya? Enggak. Bilang aja kita impresi. Karena airsoft kita bebas mau berimpresi tentara Rusia, tentara Korea, itu bebas. Karena tujuannya untuk impresi atau memperagakan tentara luar negeri. Kenapa kita nggak boleh Mas untuk semisal memperagakan tentara Indonesia pakai loreng Malvinas itu nggak boleh. Nggak boleh memang di peraturan airsoft Indonesia nggak boleh. Takutnya nanti disalahgunakan. Iya, takutnya nanti dikira tentara gadungan atau apa gitu disalahgunakan lah gitu. Iya. Banyak kok grup reenaktor atau dia memperagakan perang waktu Perang Dunia Kedua, perang Teluk, perang dingin, dia pakai baju Rusia, Amerika, Jerman bahkan itu lengkap. Itu full gear, reenaktor gear do ya. Nah, itu lengkap ya nggak apa-apa. Di-share di publik karena tujuannya memang untuk memperagakan perang waktu itu. Dia main airsoft itu nggak apa-apa. Yang penting jangan menyerupai angkatan yang ada di Indonesia gitu ya. Meskipun itu dari marinir, polisi atau angkatan darat nggak boleh Mas ya, karena nanti bisa disalahgunakan gitu. Ya. Kalau dari luar negeri boleh ya? Boleh. Intinya itu sih. Kalau mungkin Nazi Jerman Mas? Boleh itu. Impresi Perang Dunia Kedua kan? Nggak masalah kan? Apa-apa. Ada swastikanya. Yang penting terpasangnya di field ya? Iya, di field aja. Di field jangan di luar, jangan di jalan. Kalau memang untuk atribut TNI Polri memang nggak boleh, seluruh Indonesia peraturannya sekecil apapun itu atribut TNI Polri, baik itu masker atau maupun ya kaos kaki lah, ada tulisannya TNI itu memang nggak boleh, nggak boleh, dilarang. Takutnya nanti disalahgunakan, takutnya nanti petentang-petenteng. Iya. Tapi kalau tentara luar nggak apa-apa. Yang penting tujuannya nanti kalau misal ditanya orang, tujuannya untuk reenaktor atau memperagakan impresi seragam tentara negara ini, atau pas timelinenya waktu 19 berapa tahunnya, itu aja. Lebih ke timeline masa lalu Mas. Iya. Yang kedua adalah unit airsoft itu harus tertutup rapat ketika di luar. Pakai gun bag gitu Mas ya, gimana Mas? Atau bisa taruh gun bag atau tas itu yang panjang buat biasanya senapan angin sih. Itu terus atau hard case yang memang khusus untuk unit. Sama ya paling enggak tertutup lah, jangan sampai terlihat untuk di publik ya.
jangan sampai terlihat. Mau ditutup pakai jaket nggak apa-apa, jaket atau pakai kardus. Nah, kresek mungkin mas? Kresek boleh, Boleh, yang yang penting jangan penting sampai kelihatan, kelihatan ya. Kresek nanti kreseknya putih, bening, Wah, iya, tetap bening. kelihatan. Tetap kelihatan. Ya, sangat. Kalau kresek hitam nanti takutnya sampah dibuang sama orang Iya. nanti, wah. Bahkan kemarin ada yang pakai ini kok, pakai karung. Nah, Karung taruh isinya apa mas? Mayat? Iya. Bukan ya? unit, Oh unit ya? taruh karung. Nggak apa-apa, yang penting kan Nggak nggak kelihatan. Mulai dari ujung depan sampai belakang itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan moncongnya atau Iya. popornya gitu. Jadi orang kan mengira bahwa apa ini? Pancing. Iya pancing bener. Iya. Saya pengalaman mas dulu waktu sering kan PP Sidoarjo, Malang ini kan untuk main airsoft itu, saya kan naik kereta. Ya itu takut sih bawa gunbag kan soalnya dikira apa. Kalau ditanya ya bilang aja ini pancing pak, karena kebetulan gunbag saya kan kecil, ramping gitu. Terus pernah juga bawa unit 2 itu naik motor, pernah naik motor, ada operasi di Lawang situ. Kebetulan operasi ini sih, operasi prokes mungkin ya. Ya, oke. Takutnya nanti ketika dilihat dibongkar kan ketahuan gitu, malah disuruh ke Ukraina malah disuruh perang malah kan ngeri pak. Donetsk. Disuruh ke Donetsk nanti. Ya alhamdulillah aman lancar soalnya kan emang mainan gitu, plastik kan bahannya gitu. Kita juga nggak mewajibkan untuk belikan bag atau Iya. apa karena ya harganya masih mahal. Iya lumayan mahal. Ya. Jadi ya pakai apa yang ada dulu sambil nabung pasti bisa. Dulu saya pernah kok pakai kardus yang ya memang itu buat paket. Saya beli unit dapat kardusnya itu ya saya pakai terus. Sampai bisa belikan bag ya saya taruhkan bag. Ya. Nggak masalah, itu Nggak masalah. kita hobinya murah aja. Iya. Mahal. Atau kalau gitu mungkin seperti unit AR15 atau M4-nya apa The Cobra kan bisa dilipat, bisa Iya, dicopot-copot taruh tas dibongkar. simple, atau PDW kan kecil, Tag 9 ini juga kecil bisa taruh tas lah. Mungkin kalau untuk yang unit semacam sniper gitu mungkin paling enggak Ya. biasanya gunbag gitu. Karena Tasnya. panjang kan nggak bisa di Tasnya senapan angin itu. Terus kalau pembeda antara unit sama senjata api ya, itu biasanya kita dikasih orange tip ya, atau mungkin Oh iya lakban betul. lah penanda. Dikasih orange tip sebagai menanda kalau ini itu mainan. Karena kalau hitam semua orang awam nanti, senjata ini. Iya. Kalau kita nggak mewajibkan, ya terserah. Yang penting aman, taruh gunbag Iya. sesuai prosedur lah. Jangan petentang-petenteng. Iya. Ya. Terus untuk yang ketiga yaitu dilarang melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam ketika bermain skirmish di field mas ya. Ya. Gimana Ya, mas? Emang ada pengalaman atau gimana? baik maupun senjata tajam atau mungkin kekerasan fisik biasa pakai tangan kosong itu nggak boleh sih memang, karena juga membahayakan sih. Lebih baik kita selesaikan secara baik-baik, secara keluargaan. Kalau kejadian sih kayaknya nggak pernah. Nggak pernah, Mas, ya? Ya cuman ya beberapa waktu yang lalu ada yang kedapatan bawa itu sih, bawa sangkur, Sangkur. bawa, iya silet mungkin. Itu kan masuk nggak tajam boleh. itu mas, senjata tajam. Jadi lebih baik ditinggalkan dulu atau taruh safe zone, atau kalau enggak bilang ke marshal ini saya bawa senjata tajam, saya taruh safe zone gitu aja. Takutnya nanti kan di field terlalu menjiwai, Iya. itu di Donetsk. Wah. Ya. Ntar sangkurnya ditaruh di larasnya bayonet. di bayonet, wah ngeri pak. Ya. Jadi Takutnya seperti itu. Karena psikologi orang kita nggak tahu. Kalau masalah kekerasan fisik tangan kosong sih nggak pernah. nggak pernah ya. Cuman ya paling parah sih kita berkata yang Iya. kotor lah. Iya. Kalau Bisu. motor lumrah ya, lumrah Iya. kan karena saking gregetnya kan. Iya. Saya juga sering beso-beso. Kekerasan di dalam field itu menggunakan senjata tajam mungkin jatuhnya bukan airsoft skirmish mas ya, malah ajang tawuran mas ya takutnya nanti ya. Iya. Malah bacokan carokan malah itu ya nggak boleh ya mas. Iya. Jadi kalau emang sampai kekerasan itu mungkin ada dendam pribadi mungkin mas ya. Ya, mungkin. Kita selesaikan di field. Iya. Untuk ini mas mungkin tambahan lagi untuk standarisasi FPS yang diterapkan di SOP ini berapa FPS mas? Kalau FPS kita mulai dari pistol atau handgun Handgun itu di bawah 200 lah, 200 Sama. FPS ya. di bawah Pakai 200 BB 0,20. 0,20. Karena juga jarak tembaknya kan nggak jauh, Iya, jadi handgun 200 range-nya. normal lah. Jarak tembaknya paling dekat 5 meter lah. Kalau misal kurang dari itu ya lebih baik mundur, itu aja, atau bilang freeze. Iya. Tapi freeze
freeze untuk menodongkan orang itu juga ada aturannya. Jadi jangan sampai misal di depan ada 10 musuh nih, di freeze semua ya nggak bisa. Maksimal kemarin saya dengar 1 sampai 3 sih mungkin. 1 sampai 3 Untuk orang freeze, ya? ya, Freeze ya? untuk freeze maksimal 3 Dari jarak dekat Mas ya? dari itu jarak dekat diperbolehkan. di bawah 5 meter. Kalau memang nggak memungkinkan. Tuh, terus kalau yang kedua kayak AR atau assault rifle, shotgun, terus kayak Tec-9 juga itu SMG itu 350 fps, 350. BB sama 0,20. Iya. DMR juga termasuk Mas ya? Kalau DMR ikutnya sniper Mas, Ikut sniper ya DMR Ikutnya ya? sniper. Berapa Mas kalau sniper maksimal? 400, 400 ya itu di sini. BB 0,20. Untuk AR tadi paling dekat jaraknya 10 meter. 10 meter. 10 meter. Jadi kalau di bawah itu ya silakan freeze tadi. Iya. Kalau sniper kemarin disepakati bersama 20-25 meter. 20 sampai 25 meter itu bisa kita ngehit orang itu boleh ya Mas? Paling dekat untuk dekat. sniper karena memang sakit 400 fps Iya, itu 400 sakit. fps. Sakit sekali. Ini juga terkait FPS kan apa ya? Keamanan sih Mas ya, lebih ke keamanan safety-nya juga. playernya sih, safety sih. Karena kita tahu sendiri itu kena hit 400 fps itu wah sakitnya minta ampun sakit. itu. Karena kita di sini mainnya bukan untuk menyakiti sebenarnya Mas ya, Iya. tapi ya have fun aja gitu. Untuk senang-senang aja. Seneng-seneng iya, dari have fun di sini. Kalau di klub lain kita nggak tahu, cuman kalau di SOP regulasi FPS-nya segitu. Itu, iya. Kalau berarti beda-beda Mas ya, mungkin Iya, di beda. klub-klub lain mungkin standarisasinya regulasi terkait FPS itu berbeda. Kalau khusus untuk klub SOP ini ya seperti yang dijelaskan Mas Rufi tadi, range-nya itu berapa FPS. Itu di unit spring ya. Kalau unit AEG atau GTB yang pakai baterai atau gas itu terserah sih. Oh iya iya. Memang ya jarang dipakai juga, cuma buat event. Jadi kalau event ya kita ngikuti aturan yang eventnya aja, tuan rumah yang event itu. Berarti memang terkait rules rules FPS tadi itu khusus untuk spring Mas ya, karena Iya, kita spring. basicnya klubnya Iya, klub spring. spring airsoft. 1 kali kokang, 1 kali tembak. Iya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu penjelasan dari Chief Tepi terkait attitude yang harus kita patuhi dalam skirmish dari berangkat ke rumah sampai ke field itu seperti apa kita jelaskan tadi. Terkait aturan tadi itu sebenarnya untuk menjaga image-nya airsoft biar Iya, betul, tidak jelek betul. terus gitu, karena di luar banyak yang menyalahgunakan airsoft untuk tindakan kriminal atau tindakan arogansi lainnya ya Mas ya. Mungkin seperti itu dulu 3 poin penting yang harus kita patuhi terkait attitude bermain airsoft skirmish ini, yaitu pertama tadi gear up di dalam field, nggak boleh gear up di luar, memakai kostum di luar. Yang kedua terkait unit harus tertutup rapat ketika di luar, sampai di field baru kita boleh buka unitnya itu di dalam gun bag atau tas. Terus yang ketiga dilarang melakukan kekerasan dalam field Mas ya, kekerasan menggunakan fisik, menggunakan senjata tajam, tawuran tak boleh. Yang keempat mungkin tambahannya tadi itu terkait regulasi FPS yang kita adopsi di klub SOP ini, karena kita biar sama-sama aman, biar safety gitu. Mungkin sekian dulu video kali ini. Mungkin ada lagi nanti podcast yang selanjutnya kita obrolkan terkait airsoft yang lebih menarik lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah dijelaskan tadi agar tidak dianggap yang tidak agar apa ya? Agar tidak dianggap klub kita ini nggak punya aturan. Iya.